Step berikutnya adalah mendapatkan data user yang spesifik, misalnya mendapatkan data profil sebagai identitas usernya. Berarti jalankan sebuah query select where pada Prisma service-nya. Silakan buka project-nya lagi. Silakan buka user service. Di sini kita akan buat metode find one yang jenis functionnya itu asinkronus. Kita tandai dengan async di depan nama functionnya. Dia menerima ID value yang tipenya adalah number, di mana fungsi tersebut mencari data tapi harus berdasarkan where ID-nya. Pakai metode find unique. Jadi nulisnya tinggal this prisma.user, nama tabelnya, lalu metodenya find unique. Kurung buka, kurung tutup, kata kunci where, kita mencari data yang unik berdasarkan ID-nya. Jadi difilter dengan kata kunci where, yang artinya mencari data user yang unik dan harus sesuai dengan ID parameter request-nya. Tentu yang kita lakukan bukan di update, tapi di find one. Saya pindahkan dulu, kita langsung return di sini. Seperti biasa ada kata kunci await dalam menjalankan sebuah query. Jadi pastikan ditambahkan keyword ini. Lalu perintah query-nya itu bisa langsung kalian return atau bisa saja simpan dulu ke variabel, nanti pada akhirnya di return. Itu boleh. Harusnya sih respon ini adalah bentuk single object atau data user yang spesifik. Kalian boleh buka user controller, fokus ke metode find one. Pada saat akses HTTP GET di URL/user/ID-nya. ID ini bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nanti ID-nya digunakan untuk mendapatkan profil user yang pertama. Berarti URL-nya /user/1. Maka angka 1 itu bisa kita sebut sebagai ID user. Tapi syaratnya ID-nya harus number atau bisa juga string. Biasanya kalau dari URL sifatnya string dan sudah ditandai dengan titik 2 sebagai ID parameter. Dan itu sudah dibuatkan ya ketika kita mengenerate sebuah controller dengan tipe resource melalui CLI. Jadi tinggal kalian fokus ke functionnya, di mana functionnya menjalankan user service, metodenya sama, yaitu menjalankan metode find one, ditangkap nilai dinamisnya sesuai dengan URL apa yang dituju. Ambil nilainya pakai dekorator @param ID seperti ini. Atau namanya juga bisa kalian sesuaikan, tidak sama juga nggak apa-apa. Misalnya ini find by ID, di user service pun metodenya find by ID agar tidak sama dengan fungsi yang ada di dalam controller. Terus kirim ID-nya ke sana sebagai ID request. Nanti kalau ketemu datanya, tolong langsung dikembalikan dalam bentuk JSON. Ini tanda plus sudah di-convert dalam bentuk number karena service-nya hanya ingin menerima ID yang tipenya number, bukan string. Jadi walaupun di sini string, tapi kita convert pakai tanda plus biar menjadi number. Sekarang buka Postman. Sekarang harusnya kalau kalian akses profil user ID pertama, URL-nya user/1 di metode get. Seharusnya data profil user tersebut kalau kita kirimkan secara otomatis langsung ditampilkan seperti ini. Dan apabila user ID-nya tidak ditemukan, user 5 tidak ada di database, apa yang akan terjadi? Maka respon yang kalian dapatkan adalah kosong. Bisa saja kalian return pesan error, ngasih tahu kalau user profil ini dengan ID sekian tidak ditemukan. Atau melakukan throw error, exception, lalu berikan pesan yang diinginkan. Boleh kalian edit di metode find by ID. Jadi ini harus kita simpan dulu, terus kita cek apakah usernya ada atau tidak. Kalau ada, tolong return semua objeknya. Tapi kalau kosong, saya mau throw not found exception yang perlu kalian impor dari Nest.js common. Berikan pesannya bahwa data user tidak ditemukan. Pisahkan dengan koma untuk mengimpor not found
exception-nya. Boleh kalian coba lagi akses user yang 5, user yang tidak ada. Maka sekarang sudah ada respon yang cantik untuk usernya. Pesannya sebagai berikut.